Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau Renungan Pendek. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang Makasih, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, kami datang memohon pencerahan untuk mengenal apa yang Tuhan firmankan, untuk menjadi pengetahuan rohani bagi kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dipimpin oleh tuntunan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kali ini renungan pendek akan menyampaikan dengan judul Kerajinan yang Sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sangat hafal peribahasa yang diajarkan oleh guru kita di sekolah dasar, yaitu rajin pangkal pandai. Dengan rajin belajar akan membuat pandai. Rajin apapun yang merupakan usaha untuk kebaikan kehidupan ini secara benar pasti berbuah hasil yang baik. Sebaliknya, orang yang malas akan mengalami kesusahan dan kesulitan. Raja Salomo dalam kitab Amsal Salomo juga menegur orang yang malas untuk mau belajar kepada semut. Salomo menulis, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Amsal 6 ayat 6-8. Salomo memuji semut, serangga yang kecil itu. Tekun, bijak, rajin mengumpulkan makanan secara bersama-sama, walau tidak ada pemimpinnya. Kita manusia perlu kagum dengan semut dan tentu saja pada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa. Salomo juga mengatakan orang malas hanya penuh khayalan saja. Dia menulis, "Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan." Amsal 13 ayat 4. Di sini Salomo mengingatkan orang malas hanya penuh keinginan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. Hanya mimpi-mimpi. Sedangkan orang yang rajin akan menuai kelimpahan dari jerih lelahnya, dari kerajinannya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajinan terutama dalam menjalankan kehidupan sebagai orang beriman hendaknya dilakukan dengan rajin dan tentu saja disertai tanggung jawab. Alkitab tidak pernah mengajarkan kemalasan. Bahkan Tuhan Yesus pun walau melakukan pelayanan sampai malam, namun tetap pagi-pagi sudah bangun menghadap Sang Bapa untuk kemudian melakukan pelayanannya. Di Markus 1 ayat 35 tertulis begini, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus rajin melaksanakan pelayanannya dan tidak melupakan
memohon penyertaan Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kerajinan tanpa didasari pengetahuan, tanpa menyadari untuk apa kita berrajin-rajin, bagaimana kita melaksanakan kerajinan itu dengan benar, maka itu pun sia-sia. Raja Salomo sendiri yang mengatakan hal ini. Jadi ini adalah Alkitabiah. Salomo mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2. Rajin kayak apapun akan tidak baik bila tanpa pengetahuan, yang akibatnya menjadi tergesa-gesa karena ingin mencapai hasil segera yang instan, sehingga salah langkah. Dalam Alkitab bahasa Inggris CEV Contemporary English Version, Amsal 19 ayat 2 tersebut ditulis begini: willingness and stupidity don't go well together. If you are eager, you will miss the road. Artinya, keinginan dan kebodohan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Jika engkau terlalu berhasrat, tidak sabar, tergesa-gesa, akan kehilangan arah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kerajinan tanpa pengetahuan adalah kerajinan atau usaha yang tanpa perhitungan, tanpa dipikir dengan masak terlebih dahulu. Dengan kebodohan atau stupidity tidak akan menghasilkan yang baik. Tuhan Yesus juga menyampaikan ajaran bahwa perencanaan itu penting sebelum melakukan usaha. Kerajinan boleh dan bagus, tapi tanpa disertai perencanaan, asal melakukan, yang juga disebut tadi sebagai stupidity dan eager, kebodohan dan ketergesaan, buru-buru, tidak sabar, pasti akan tidak mencapai hasilnya. Firman Tuhan Yesus mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kerajinan dalam berkarya dan melayani yang penuh perhitungan dan perencanaan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Paulus berpesan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Jadi jelas, Alkitab yang adalah firman yang hidup mengajak kita tidak kendor dalam kerajinan berkarya menjalani hidup ini, terutama dalam melayani Tuhan. Dengan roh menyala-nyala, dengan semangat rohani yang tulus memuliakan Tuhan. Dan seperti difirmankan Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita merencanakan, membuat perhitungan, libatkanlah Tuhan dan mohon penyertaan Tuhan agar yang kita lakukan dengan rajin
dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan asal rajin, asal-asalan, tanpa pengetahuan akan kebenarannya yang sesuai ajaran Tuhan yang dilandasi kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan saudara-saudara untuk rajin di dalam Tuhan, disertai penyertaan akan kasih Tuhan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Bapa kami yang di surga, kami memohon berkat pertolongan buat saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati untuk dapat pekerjaan dan boleh menyiapkan masa depannya dengan pekerjaan itu. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang merindukan menemukan calon pendamping hidupnya untuk membangun rumah tangga. Mari persatukan di dalam kasih Tuhan Yesus dengan jodoh yang sepadan yang Tuhan siapkan untuk anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sudah mau menikah, yang sudah membangun rumah tangga, belum mempunyai keturunan. Mari berkati mereka untuk bisa mendapatkan keturunan dan membawa sukacita, membawa kebahagiaan dan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah. Juga Tuhan berkati mereka yang sakit, yang membutuhkan pemulihan. Terlebih masa pandemi yang masih berlangsung ini, tolonglah ulurkan tangan-Mu untuk mereka yang terkena pandemi. Kiranya semakin banyak yang dipulihkan, disembuhkan, semakin banyak yang berkurang sakitnya. Tuhan lawatlah, berkati upaya vaksinasi, berkati para tenaga medis. Tuhan berkati pula mereka yang sudah mengidap penyakit cukup lama. Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan oleh belas kasihan Tuhan. Di jemaat-jemaat Tuhan, mari Engkau tolong mereka. Beri mereka yang sedih, susah dan prihatin menghadapi kehidupan yang berat ini. Beri kekuatan, beri semangat, beri harapan untuk terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kami mohon berkat Tuhan untuk mereka yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan mereka, seperti masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, masalah relasi dengan sesama, masalah pekerjaan, dan berbagai persoalan. Juga mereka yang undur imannya, yang lemah, yang kendur imannya, mari kuatkan, bangkitkan oleh kuasa Roh Kudus agar terdorong untuk mendekat kepada Bapa dan merasakan betapa indah penyertaan Tuhan. Sekalipun kami mengalami berbagai pergumulan, tetapi tetap kuat dan kokoh oleh karena belas kasihan Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kami. Tuhan, tolonglah kehidupan anak-anak-Mu memasuki tahun yang baru ini dalam berbagai rencana, dalam berbagai usaha. Tuhan berkati agar semuanya selaras dengan kehendak Tuhan dan membawa berkat untuk menjalani tahun yang baru ini. Ampuni dosa-dosa kami, Bapa. Kami serahkan semuanya doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.